Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abdullahi wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'd. Fa ya ayyuhat thullab a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah nuwasil dirasatana fi hadhihi al-lailah an siratin nubuwah sallallahu alaihi wasallam afdalul ayyam afdalul anam wa naqra min hadzal kitab al-'azim ala wa huwa al-urjuzah al-mi'iyah fi dhikri hali asyrafil bariyah li ibni Abil Izzi al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Baik, nufaddilu al-qari an yaqra al-matan min bidayah hatta nuraji' sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta amuruka bi an taqif. Jazakumullah khairan. Amma ba'd ayyuhal talabah. Ada yang pegang matanya enggak? Coba angkat tangan. Ada yang pegang matanya? Matan baik. Mafi? Hatta MA enggak ada? Alhamdulillah. MTS? Baik. Dipakai songkonya. Kuncinya dipakai dulu. Songkok. Aina kalam sur. Oke. Baik. Kurosahnya mana? Ini enggak semua pegang kurosah? Masya Allah. Dulu Imam Syafi'i itu enggak bisa beli buku tulis karena buku tulis mahal, kertasnya mahal. Jadi Imam Syafi'i menulis di telapak tangan, penanya dengan jari telunjuk tulis. Tintanya dengan air liurnya beliau tulis. Kemudian diujikan hafalannya di depan Imam Malik dan beliau tidak salah sama sekali. Antum sepertinya seperti Imam Syafi'i semua. Itu jangan dijawab amin. Itu tuh sindiran, menyakitkan. Bukan amin jawabannya, malu. Berarti bawa kurosah lagi. Paham dong? Kan mau belajar, bukan mau ngobrol. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembukaan buku ini. Buku ini karya besar dari seorang ulama besar, Ibnu Abil Izzi al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal di abad ke-8 Hijrah. Dan di antara karyanya beliau menulis Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, menceritakan tentang sirah Nabi dari awal sampai akhir dengan balutan syair rajaz. Rajaz itu seperti ini: alhamdulillahil qadimil bari wa salatuhu 'alal muhtari, sebanyak kurang lebih 100 bait. Dan kita sudah memulai membaca bahwa Nabi SAW
lahir di bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Adapun tanggalnya ada khilaf di kalangan para muarrikhin. Ada yang bilang tanggal berapa? 12 dan itu yang masyhur. Ada yang bilang tanggal berapa? 8, ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 11 dan banyak pendapat-pendapat lainnya. Akan tetapi yang masyhur adalah 12. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar bahwa mengapa ada perbedaan pendapat ulama di tanggal lahirnya Nabi? Karena para ulama terdahulu tidak menaruh perhatian khusus pada tanggal lahir Nabi SAW, karena tidak ada ibadah khusus di hari kelahiran Nabi SAW. Jadi orang tidak ada ihtimam di sana karena tidak ada ibadah khusus di hari lahirnya Nabi SAW. Baik. Kemudian itu juga bertepatan pada bulan Naisana, ini bulan penanggalan orang Persia. Kalau di bulan Romawi kurang lebih bulan April. Dan setelah itu kita membahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, sebelum lahirnya hina abihi hana. Sebelum lahir Nabi, ayahnya Nabi meninggal dunia. Baik. Kita sudah sampai sana. Sekarang kita akan lanjutkan baik. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala Ibnu Abil Izzi rahimahullah taala, wa ba'da amaini ghada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu Salimah. Berkata penulis rahimahullah, dan setelah amaini berapa? 2 tahun, ghada Fatimah, telah selesai masa rodoahnya. Fatimah itu dari Fatomah. Fatomah itu artinya rodoh, menyusui. Apa Ilham artinya Fatomah? Apa artinya rodoh? Ilham baca. Bisa. Baik, yang belakang itu yang nggak pakai peci itu kelas 7. Ya. Zidan. Apa artinya Fatomah? Ya maju Zidan. Apa itu? Sarit. Baik. Jadi setelah berapa lama masa penyusuan Nabi Sallallahu? Baik. Kemudian perkataan musannif rahimahullah tentang Salimah, ja'at bihi murdi'uhu Salimah, maksudnya adalah Halimatu As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibu Nabi. Siapa ibu Nabi? Aminah bintu Wahbin, dalam keadaan salimah, dalam keadaan selamat. Maksudnya selamat dari apa? Belum dibelah dadanya. Ini belajar tapi aku nggak bawa catatan. Pertemuan selanjutnya tidak boleh seperti ini. Membawa catatan, gimana ceritanya mau datang belajar tapi nggak bawa catatan. Bawa catatan ya. Tolong bagian ibadah dicek. Baik. Alal asaf ini musajjil kamera. Wa illa sawfa ad'ukum wahidan fawahidan. Baik. Jadi yang dimaksud salimah artinya selamat. Apa selamat? Dada Nabi selamat belum dibelah. Ini menunjukkan berarti ketika Nabi SAW diambil oleh Halimah Sa'diyah ke Baduy, ke kampung, kemudian disusui berapa tahun?
2 tahun, dikembalikan. Masa penyusuannya sudah selesai. Dikembalikan ke ibunya. Dikembalikan ke ibunya dalam keadaan belum dibelah dada. Baik, sampai sini masih nyambung? Alhamdulillah. Nah, foto dulu ya. Baik. Kemudian musannif berkata, Halimatu li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Halimah yang dimaksud Halimatu As-Sa'diyah. Dikembalikanlah Nabi kepada ibundanya Sayyidah Aminah bihi li ahliha kama aradat, tapi beliau pengen Nabi ini dikembalikan lagi, lanjutkan masa pemeliharaannya. Mengapa? Karena beliau melihat ada barokah yang terdapat pada diri Nabi Muhammad kecil. Mulai dari waktu itu kita sampaikan yang awalnya kambingnya Halimah nggak ada susunya, sejak ngurus Nabi susunya penuh dan banyak berkah-berkah yang lain. Nah, maka Halimah Sa'diyah melihat bahwa ini anak keberuntungan, jadi diminta untuk dibawa kembali. Baik. Kemudian faba'da syahrayn insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in li sinnihi. Setelah dibawa kembali ke Baduy, di sini kata penulis rahimahullah ba'da syahrayn, setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan barulah terjadi insyiqaqus sadr. Berarti berapa tuh umur Nabi SAW? Menurut Ibnu Abil Izzi rahimahullah 2 tahun 2 bulan. Wa qila ba'da arba'in. Ada pendapat lain yang mengatakan umur 4 tahun. Jadi terbelahnya dada Nabi SAW itu usia 4 tahun. Akan tetapi pendapat jumhur dan juga dirojihkan oleh syarh dari kitab ini Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Dr. Muhammad Al-Waji Hafizahullah Ta'ala, beliau merojihkan 2 tahun 2 bulan. Di sini dibuktikan bahwa ada pendapat yang menguatkan bahkan sampai ke hari-harinya, 2 tahun 2 bulan sekian hari. Baik. Adapun kejadian pembelahan dada Nabi SAW, dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan dari dosa-dosa, ini seumur hidup Nabi, ittifaqul jumhur ulama mengatakan 3 kali. Tapi di sini syarh dari Manzumah Ustadzuna Muhammad Al-Waji mengatakan 4 kali. Yang pertama, ketika usia Nabi masih kecil. Nah, ini yang kita bahas. Usia berapa? Berapa Anelka? Usia Nabi berapa? Ketika dibelah untuk pertama kalinya. Berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? Berapa? Alhamdulillah. 2 tahun 2 bulan. Yang kedua, ketika Nabi SAW hendak Isra dan Mi'raj, sebelum naik, sebelum Mi'raj dibelah dadanya. Kemudian yang ketiga, ketika mau menerima wahyu, usia kurang lebih berapa? 40 tahun. Ada tambahan riwayat dari beliau ketika usia Nabi 20 tahun.
Ya, walaupun pendapat ini lemah, tapi dikuatkan oleh pendapat yang lainnya, sehingga beliau menyimpulkan bahwa Nabi SAW dibelah dadanya seumur hidup beliau berapa kali? 4 kali. Ini juga menjadi dalil bahwa usia 20 tahun itu usia di mana seseorang sedang labil-labilnya. Jadi butuh penyucian jiwa. Dan ini senada, ya, sejalan dengan zaman kita sekarang juga sama kurang lebih. Jadi sebelum mencapai syabab, pemuda yang matang, ada masa remaja. Dan kenapa ke belakang lagi? Baik, sudah nggak apa-apa. Badal muhadharah. Nah, jadi sampai mana tadi? Ya, jadi ini menunjukkan bahwa masa muda pemuda itu memiliki masa yang khusus, di mana kita harus menyimpan perhatian tersendiri. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Di antaranya apa? Syababaka qabla haramik. Ya, masa muda sebelum datangnya masa tua itu menunjukkan. Padahal sebelumnya sudah dikatakan hayataka qabla mautik, atau di dalam hadis yang sama Nabi sudah memperingatkan hidupmu sebelum mati, tapi masa muda disebutkan khusus. Mengapa? Karena masa muda memiliki peran yang sangat penting. Kalau enggak, masa muda ini mengantarkan seseorang kepada kebaikan, kalau enggak, keburukan. Jadi kalau misalnya masa mudanya ini sudah melenceng ke arah keburukan, agak sulit obatnya. Walaupun tetap taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Qala An-Nazim rahimahullah, wa ba'da sittin ma'a syahrin jadi wafatu ummihi 'ala al-abwani. Jadi tadi kejadiannya usia 2 tahun 2 bulan. Setelahnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, meninggallah ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Abwa. Dan nanti di sini penulis mengatakan kita akan bahas Abwa di bait yang selanjutnya, ya, dalam pembahasan Al-Ghazawat. Nanti kita akan bahas di mana Abwa, di mana letak meninggalnya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajadduhu li Abi Abdul Muttalib ba'da zamanin mata min ghairi haji. Jadi setelah berapa tahun usia Nabi ketika ibundanya meninggal? Setelah itu kakeknya meninggal. Jadi setelah ibunya meninggal, Nabi diurus sama siapa? Kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal, usia Nabi 8 tahun. Ya, usia Nabi SAW 8 tahun. Dan di sini ada yang menarik. Di sini Syarah Syekh Muhammad Al-Wajih radhiyallahu taala menjelaskan bahwa kakeknya Nabi ini kan disebutkan di situ wajadduhu li abi, kakek dari bapaknya. Jadi kan Nabi SAW Muhammad, bapaknya siapa? Untuk siapa bapaknya? Bapaknya Nabi. Ya, Sayyidina Zora. Siapa bapaknya Nabi? Abdullah. Sebelahnya. Nah, siapa bapaknya Nabi? Sini, antum duduk di sini. Di depan. Mau duduk di depan atau ada muhadharah setelah ini? Ini siapa namanya? Tadi mau duduk di depan? Baik. Mana tajinya? Cari ya. Baik. Muhammad bin Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Ini disebutkan. Abdul Muttalib ini ternyata nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Ada yang tahu angkat tangan? Angkat tangan. Ada yang tahu nama aslinya? Angkat tangan. Zidan tahu nggak? Kalau tahu, nggak akan ada muhadharah setelah ini. Naam. Oke? Lah. Naam. Nanti ya tuh, takor tuh. Sabaqaka ma apa? Syaibah. Nah.
Dhaifullah Rafiq. Jazakumullah khairan. Syukran. Barakallahu fiik. Baik. Mas Muhu, Dhaifullah. Kelas berapa Dhaifullah? Jazakumullah khairan. Sabaqaka Dhaifullah ya man. Alladhi rafi'u yadah. Syukran. Nama aslinya Syaibah. Tuh. Antum mau nulis di mana? Nama asli kakeknya Nabi Syaibah. Subhanallah. Baik. Ada yang mengatakan Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamdi. Jadi ada yang bilang Syaibah, ada yang bilang Syaibatul Hamdi. Kenapa dinamai Abdul Muttalib? Ceritanya dahulu bapaknya Abdul Muttalib siapa? Hashim. Hashim menikah dengan wanita yang ada di kota Madinah. Namanya Salma bintu Amr, salah satu perempuan dari Bani Najjar. Bani Najjar ini ada di kota Madinah. Makanya di salah satu kejadian Nabi SAW, kata Nabi SAW, orang-orang di Madinah ini adalah kholi. Kholi itu maksudnya pamanku dari jihad dari sebelah ibu. Kenapa? Karena kakeknya Nabi, kakek buyutnya Nabi nikah sama perempuan, dan perempuannya ini siapa? Orang Madinah. Salma orang Madinah. Baik. Nah, dari pernikahan mereka lahirlah Syaibah. Ya, namanya Syaibah. Ada yang bilang Syaibatul Hamdi. Kemudian ketika usianya sudah cukup, usia syabab, dijemputlah oleh pamannya Syaibah, salah satu anak dari anaknya Hashim, yaitu Al-Muttalib. Al-Muttalib ini datang ke Madinah. Datang ke Madinah menjemput siapa? Syaibah. Ternyata Salma, ibunya Syaibah, tidak mengizinkan. Akhirnya ada negosiasi itu. Kata Al-Muttalib, saya nggak mungkin pulang ke Mekah kecuali saya membawa Syaibah. Bagaimana bapaknya mewasiatkan kepada saya untuk membawa anaknya. Kata ibunya, enggak, saya nggak mau melepas anak saya. Kata Syaibahnya sendiri, saya nggak mau pergi kalau ibu saya nggak izinkan. Sampai akhirnya kata Al-Muttalib, anak dari Hashim ini, dia bilang apa? Kami di Mekah adalah zu'ama. Kami di Mekah ini pembesar, memegang perkara kaum muslimin. Memegang perkara orang-orang Arab dan orang Quraisy. Kita tahu di zaman itu adalah asyrafu nasab, orang yang tinggi nasabnya. Dia tinggal di sekitar Ka'bah, dia bertanggung jawab atas kejadian ataupun kemakmuran Mekah yang ada di sekitar Ka'bah, air, makanan dan lain-lain. Dan semua orang datang ke Mekah, jadi semua orang menghormati kaum Quraisy. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa Al-Muttalib mengatakan, nuliya katsiran min umulihim. Kami juga mendapatkan beberapa upah dari pekerjaan tersebut. Jadi maksudnya orang kaya. Orang ini orang kaya. Sampai akhirnya Salma mengizinkan. Singkat cerita, akhirnya Syaibah ini mau ikut sama pamannya Al-Muttalib. Diboncenglah dia sampai masuk ke kota Mekah. Orang-orang melihat, oh itu Al-Muttalib ngebonceng pemuda yang masih kecil. Dikatakanlah, oh Al-Muttalib beli budak. Akhirnya anak kecil tersebut dinamailah budaknya Al-Muttalib. Bahasa Arabnya Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Kata Al-Muttalib apa? Wai hakam, innama huwa ibn akhi Hashim. Wai hakam itu maksudnya apa ya? Aduhai lah bahasa. Muskilah gitu ya. Ini bukan budak saya, tapi ini anak saudara saya, anaknya Hashim. Tapi karena sudah terkenal dan sudah masyhur dengan nama Abdul Muttalib,
tersebarlah nama tersebut, melekat ke dalam diri Syaibah. Nama aslinya Syaibatul Abdi. Baik. Dan kapan kakek Nabi SAW ini, Syaibatul Abdi Abdul Muttalib ini meninggal? Usia Nabi ketika itu berapa tahun? Usia Nabi 8 tahun. Baik. Setelah itu Nabi SAW diasuh oleh Summa Abu Talib al-Ammu kafal hikmatahu summa ila syami rahal. Nabi SAW diasuh oleh pamannya yang kita kenal Abu Talib. Siapa nama asli Abu Talib? Antum ba'da muhadharah. Siapa namanya? Gibran wa Zidan. Baik. Siapa nama Abdul Muttalib? Abu Talib. Siapa nama asli Abu Talib? Paman Nabi. Berarti anaknya siapa? Anaknya Syaibah, anaknya Abdul Muttalib. Angkat tangan. Tadi dari sebelah sana. Enggak ada. 1, 2, 3 habis. Nama aslinya Abdul Manaf. Tadi di situ ada yang ngomong Abdul Manaf, karena nggak tahu siapa. Ada juga. Abdul Manaf itu bukan Abdul Muttalib, Abu Talib. Nama aslinya Abdul Manaf. Baik. Mengapa dikatakan Abu Talib? Banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Baik. Ini ada kisah menarik. Kisah menarik kejadian antara Abu Talib dengan Nabi SAW ketika Abu Talib membawa Nabi SAW rihlah ke Syam. Ini dikatakan khidmatuhu summa ila syami rohal. Di sini dikatakan kejadian tersebut Nabi berusia 9 tahun. Afwan. Wa dzaka ba'da amitnaini asyar wa kana min amri al-bahira mashtahad. Yang perkataan pertama penulis An-Nazim Ibnu Abdul Bar, usia Nabi saat itu 12 tahun. Kemudian ada yang mengatakan 9 tahun. Akan tetapi di sini Syekhuna Muhammad Al-Waji merojihkan umur Nabi 12 tahun. Berarti usia Nabi ketika dibelah dadanya berapa? 2 tahun 2 bulan. Terus kejadian setelahnya apa? Ibu jati bodanya meninggal usia. Kemudian setelah itu kejadian kakeknya Nabi meninggal usia Nabi berapa? Kakek Nabi meninggal pindah ke pamannya. Kemudian Nabi SAW pergi ke Syam usia 12. Nah, disinilah ada kejadian yang masyhur dan dirojihkan oleh banyak mu'arrikin, banyak ulama, yaitu ketika Nabi SAW dan Abu Talib bertemu pendeta yang namanya Bahira. Baik. Dan di sini juga disebutkan sebelum kita masuk Abu Talib, kenapa Nabi SAW ketika kakeknya meninggal, Abdul Muttalib ini meninggal, diurus sama kakeknya yang namanya Abu Talib, padahal Abu Talib ini miskin? Di antara jawabannya karena Abu Talib ini adalah syaqiqu Abdillah, saudara kandungnya Abdullah. Siapa Abdullah? Bapak Nabi SAW. Jadi kakeknya Nabi itu punya beberapa istri. Di antara salah satu istrinya ada yang punya anak, nanti anaknya jadi bapaknya Nabi. Nah, paman Nabi yang satu bapak, satu ibu, satu kakek, satu nenek itu 3. Yang pertama Abu Talib, yang nama aslinya Abdul Manaf. Yang kedua Abdullah, bapaknya Nabi. Yang ketiga Az-Zubair. Ini 3 orang ini kandung. Ibaratnya paman sekakek senenek. Ada yang sekakek tapi enggak senenek seperti Abu Jahal dan lain-lain. Baik. Di sini dijelaskan. Ini riwayat hadis
yang datang dari riwayatnya At-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan kharaja Abu Thalib ila Syam. Saat itu Abu Thalib keluar menuju Syam. Wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyatin min Quraisy. Dan Nabi pun menyertai Abu Thalib keluar ke Syam. Tahu Syam dari mana? Palestina, Syam. Dari Mekah ke Madinah, terus jalan sampai Palestina. Dari Madinah ke Palestina, kalau naik pesawat kurang lebih 4 jam. 3 jam. Berarti kayak dari sini ke Papua, kurang lebih jalan. Baik. Kemudian sampai akhirnya beliau bertemu dengan rahib, pendeta. Habatu fahallu rihalahu. Kemudian rombongan dagang ini turun, bongkar muatan. Bongkar muatan sampai akhirnya rahib datang kepada mereka. Rahib datang kepada mereka dan berusaha mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian rahib memegang tangan Nabi. Fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahib berkata, pendeta ini berkata di depan sekelompok orang, "Hadza sayyidul alamin." Ini adalah pemimpin seluruh alam. Ini usia Nabi berapa tahun? Oh ya. Hadza rasul rabbil alamin. Ini adalah rasul untuk seluruh alam, dari utusan Allah untuk seluruh alam. Yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Faqala lahu asy-syekh min Quraisy. Lalu orang-orang tua yang ada di kafilah dagang tersebut berkata, "Ma amaluka?" Kamu ngomong apa maksudnya? Kamu ngomong apa? Sampai akhirnya Buhairah ini atau Bahira ini mengatakan, "Saya tahu ciri-ciri anak ini." Yang pertama, ciri-cirinya ketika kamu nanjak, ini jalannya ini kurang lebih nanjak seperti itu. Kamu melewati beberapa pohon, beberapa batu, dan pohon batu tersebut sujud kepada orang ini. Ini tanda yang pertama menurut Bahira. Dan tidak adalah tidak ada batu dan pohon yang sujud kecuali kepada Nabi. Ya, orang ini pasti Nabi. Ini tanda pertama menurut kitab yang dia baca. Baik. Kemudian aku juga tahu wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah as-salamin wa dhurihi katibi. Aku tahu ada tanda kenabian di balik pundaknya. Ada tanda kenabian di balik pundaknya. Berarti dia juga mengetahui ini dari kitab yang dia baca. Tentu. Jadi kalau misalnya orang memahami Bahira ini pendeta Nasrani, berarti dia membaca kitabnya Nasrani. Ayat-ayat ini ada di dalam Nasrani. Baik. Kemudian apa? Kemudian dia kembali masuk ke dapur masak dan lain-lain sampai akhirnya dia menghidangkan makanan. Lalu karena Nabi ini umurnya masih kecil, dia terbelakang, maksudnya apa? Ditinggalkan karena kan yang tua-tua duluan makan. Akhirnya Nabi SAW duduk di bawah pohon dan lagi-lagi bayangan pohon tersebut condong ke arah Nabi, yang harusnya matahari di sini, bayangannya ke arah sini, dan mulai memanasi Nabi SAW, menyinari Nabi SAW dengan terik. Lalu si bayangan tersebut mengarah kepada Nabi SAW, menutupi Nabi supaya tidak kepanasan. Sampai akhirnya Buhairah ini memanggil siapa wali anak ini, penanggung jawab anak ini siapa, dicari. Nah, muncullah siapa? Abu Thalib ini, pamannya. Kemudian apa? Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, kembalikan dia, jangan lanjutkan perjalanan. Kenapa? Kalau sampai ke Romawi, sampai ke Syam ini di bawah kekuasaannya Romawi saat itu, agamanya Nasrani. Ini kalau sampai ketemu ke Syam dan ketemu orang Yahudi, berarti dari zaman itu juga orang Yahudi sudah ada di Syam,
sekitaran Syam dan juga sekitaran Romawi, nanti anak ini akan dibunuh. Dan gak lama berselang ternyata benar, datang sekelompok Yahudi bertanya kepada Bahira, apakah engkau melihat ada tanda-tanda kenabian? Kata Bahira, maksud kamu apa? Karena menurut kitab yang saya baca, tahun ini tahun keluarnya Nabi, dan dia harusnya lewat jalan ini dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan. Berarti keterangan kenabian juga dibaca sama orang Yahudi. Nah, mereka baca dari mana? Kecuali dari kitabnya yang mereka yakin. Betul? Sampai akhirnya kata Bahira, apakah engkau beriman kepada Allah? Kata orang Yahudi, iya. Apakah engkau yakin kalau misalnya Allah mau pasti terjadi? Dia bilang iya, ya sudah. Berimanlah dia kalau misalnya datang waktunya, dia mengumumkan dia adalah Rasul Allah, dia adalah utusan Allah. Sampai akhirnya dia kembali. Nah ini yang menarik. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa mereka kembali ke Mekah, Abu Thalib dengan Nabi kembali ke Mekah, dan bersama Nabi ada Abu Bakar, ada Bilal. Kemudian Rahib membekali mereka semua dengan al-kahkah dan az-zait, kue dan semacam minyak samin itu untuk bekal makanan. Ini yang menjadi perdebatan para ulama. Apakah kejadian ini benar adanya? Kalau misalnya benar, maka kejadian fenomenal ini mustahil menghalangi Abu Thalib masuk Islam. Benar gak? Abu Thalib kenapa gak masuk Islam ini? Bahira dia mengatakan, orang yang bisa membaca menulis, sementara orang Quraisy kebanyakan yang gak bisa baca menulis, dia mengatakan ini utusan Tuhan. Dengan tanda ini, sujud pohon, sujud batu, kemudian bayangan miring ke Nabi SAW, dengan kejadian awan yang ghamamah yang menutupi Nabi. Dengan kejadian besar ini, mengapa Abu Thalib tidak beriman, dan mengapa orang-orang yang bersama dengan Abu Thalib juga tidak beriman dan tidak keluar berita heboh di Mekah, ini anaknya Abdullah adalah utusan Tuhan begini. Kenapa? Ini yang pertama. Ya. Tapi ada bantahannya. Bantahan dari para ulama, hadis ini dinilai sahih oleh banyak muhaddits. Dinilai walaupun hadis ini mursal. Mursal itu hadisnya tidak bersambung dari tabi'in kepada sahabat kepada Nabi. Jadi dari Az-Zuhri tabi'in rahimahullah mengatakan Nabi SAW, kata Nabi SAW. Hanya saja riwayatnya banyak. Nah, ini Az-Zuhri, kemudian juga dari Lahik bin Habib Humaid, ini juga seorang tabi'in. Kemudian dari Abdullah bin Muhammad bin Qayyim, ini juga seorang tabi'in. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan ini sahih dalam Sahih At-Tirmidzi. Akan tetapi dengan beberapa kritik dari para muhaddits, terutama Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Akan tetapi intinya hadis ini diterima. Kenapa? Karena sanadnya jelas, orang-orangnya terpercaya. Ya, walaupun ada kalimat yang mengganjal. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua ada Bilal. Dari mana? Bilal di mana? Nabi usianya masih berapa tahun? 12. Dan Bilal juga bukan orang Mekah. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi ala kulli hal, ya, kalaupun misalnya hadis ini benar, maka alhamdulillah, berarti ini menunjukkan keagungan Nabi SAW dan juga dalil bahwa Nabi SAW ini sudah disebutkan ciri-ciri kedatangannya di kitab-kitab sebelumnya. Ya, tapi kalaupun misalnya hadis ini tidak diterima, terutama bagi mereka yang biasanya berdebat dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani biasanya memperdebatkan masalah hal ini. Kalau misalnya benar, kalau misalnya begitu, maka tidak masalah, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian materi kali ini, perjalanan Nabi SAW sampai ke Syam di usianya yang ke-12 tahun, dan intinya Nabi SAW kembali ke Mekah. Jadi nggak sampai ke Syamnya, di tengah perjalanan ketemu pendeta Bahira, kemudian kembali lagi ke Mekah. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa
Di titik itulah Bahiro mengajarkan Nasrani kepada Muhammad SAW. Jadi dia bilang bahwa Islam ini jiplakan dari agama Kristen. Kenapa? Karena Muhammad SAW bertemu dengan Bahiro di titik itu, di usia yang ke-12 tahun. Bantahannya apa? Mudah aja. Kan pertemuan itu gak nyampe sehari. Gak nyampe sehari kan? Lalu bagaimana pertemuan yang gak nyampe sehari bisa menjelaskan Islam yang kurang lebih disampaikan oleh Nabi selama 20 berapa tahun? 23 tahun. Nah, itu juga di antara bantahan akalnya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Isya jam berapa? 17. Baik. Barakallahu fikum. Ini ada satu hadiah lagi. Angkat tangan yang bisa menyebutkan 3 paman Nabi yang satu kakek satu nenek. Turun dulu. Satu, 2, 3. Ini yang paling cocok. Ini yang paling cocok. Siapa? Terus. Abdul Malik. Satu lagi siapa? Abdul Manan. Yaitu nama aslinya Abu Thalib. Terus? Syaibah. Itu kelas berapa? Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.